Isu kesehatan mental di Indonesia termasuk di Yogyakarta masih menjadi isu yang tabu untuk dibahas. Padahal isu kesehatan mental kini kian merajalela di semua kalangan, mulai dari anak muda hingga lansia, dan dikhawatirkan memiliki dampak yang serius hingga berujung kematian. Oleh sebab itu, para akademisi dari Ghana, United Kingdom, dan Center for Public Mental Health Universitas Gadjah Mada menyuarakan audiensi terkait kesehatan mental ke DPRD DIY. Dalam hal ini, Direktur Center for Public Mental Health Diana Setiawati mengatakan bahwa audiensi ini bertujuan untuk memperjuangkan kesadaran dan dukungan kesehatan jiwa sekaligus menjadi ajang diskusi para penyintas dalam menjalani perlakuan perawatan karena masih ada tenaga medis kejiwaan yang kurang empati terhadap para penyintas. Kondisi inilah yang membuat mereka merasa kurang mendapatkan pelayanan yang baik karena minimnya respon dan tanggapan. Mereka juga mendesak terkait pendanaan dan sumber daya manusia untuk layanan kesehatan jiwa maupun program dukungan, serta upaya kolaboratif guna meningkatkan pendidikan dan kesadaran kesehatan jiwa di tingkat masyarakat. Namanya common mental disorder atau gangguan mental yang paling umum, yaitu depresi dan kecemasan. Itu memang paling banyak presentasinya di kalangan mahasiswa, kalangan lansia dan sebagainya. Dan depresi itu sangat erat hubungannya dengan bunuh diri. Tapi itu kan sebenarnya mental health itu nggak cuma tentang sakit jiwa, karena orang yang sakit itu ya kira-kira kalau dalam populasi secara umum ya 20% aja. Masih ada 80% orang yang harus kita pastikan tetap sehat. Nah, itu makanya kita dorong program di DIY itu tidak hanya fokus pada orang yang sakit, tapi juga yang sehat agar tetap sehat. Orang yang rentan seperti tadi Ibu tadi bilang, anak saya perlu diputus rantainya biar nggak ikut sakit juga, harus ada pelayanan di pemerintah. Nah, itu jadi ada promosi, prevensi, dan tentu saja pelayanan kurasi yang kita perbaiki tadi ya, sebagainya, dan rehabilitasi berbagai masyarakat. Nah, kita harap itu komprehensif di DIY sebagai percontohan lah nasional gitu. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Ketua DPRD DIY Huda Triyudiana menyarankan agar para penyintas ini membuat gedung baru atau menggunakan fasilitas yang selama ini tidak digunakan oleh Pemda DIY. Pihaknya ingin meniru di beberapa negara di Eropa yang telah menerapkan kebijakan yang baik terhadap penanganan kasus gangguan mental atau bunuh diri. Adapun soal pendanaan, menurut Wakil DPRD DIY tersebut akan dibicarakan lagi dengan seluruh jajaran Pemda DIY. Namun pihaknya juga berharap agar di Yogyakarta sendiri tiap puskesmas bisa memiliki minimal 1 psikolog untuk menangani masalah kejiwaan. Sudah ada pergubnya, kalau efektif nggak efektif sudah berjalan juga. Lebih baik daripada ketika belum ada perda, ya kan? Nah, cuman sekarang langkah-langkahnya kan A sampai Z ya, sekarang baru mungkin sampai C sampai D gitu kan, ya kemudian E, F, G-nya sampai Z-nya bertahap pelan-pelan. Masih jauh gitu ya Pak? Ya saya kira perlu kita kasih perhatian bersama. Tadi usulan apa namanya adanya rumah singgah semacam rumah singgah seperti itu. Bagus saya kira nih, urunan aja Gadjah Mada sama Pemda DIY, kita punya aset segala macam yang masih belum kepakai atau banyak kosong, banyak sekali ya. Bisa kita minta untuk teman-teman Gadjah Mada, teman-teman aktivis bisa mengisi di dalamnya. Karena pemerintah nggak punya kemampuan untuk mengisi segala keahlian, tapi kan kita bisa gotong royong bersama sama teman-teman expert, teman-teman aktivis ya. Dalam diskusi tersebut juga turut menyinggung bagaimana pola didik terhadap anak agar tak rentan terkena gangguan mental. Karena selain peran pemerintah, upaya pencegahan dari keluarga juga harus dilakukan guna menurunkan faktor resiko dengan menciptakan suasana yang kondusif. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, Adit TV.